Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amran Hapsan di channel ini. Pada pertemuan kali ini kembali saya melanjutkan tentang soal-soal P3K tahun 2021. Kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang tes kompetensi teknis. Bapak Ibu, teman-teman semua, berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan dari berbagai sumber, sepertinya soal-soal yang bakalan muncul di hari pertama ujian besok ya, itu kemungkinan besar adalah tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan penilaian. Jadi saya berharap Bapak Ibu kuasai materi ini tentang penilaian. Saya tidak bisa pastikan bahwa akan model begini soalnya ya, tapi kurang lebih soal-soal yang bakalan muncul besok itu adalah yang berhubungan dengan penilaian. Jadi pelajari baik-baik isi video ini. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau file soal ini bisa kirimkan komentar yang ada di bawah video ini, nanti saya balas pesannya. Ya, baik teman-teman semua, kita langsung saja masuk pembahasan soal-soalnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 11. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya. Ya. Nah, kita mulai bahas nomor 11. Diperhatikan soalnya ya. Nah, di sini dikatakan penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip apa? Jadi sebenarnya materi ini Bapak Ibu, teman-teman semua, itu sudah pernah saya bahas tuntas, tapi tidak masalah, saya akan jelaskan ulang ya. Jadi terbuka ini prinsip penilaian yang bersifat transparan ya. Kemudian prinsip penilaian menyeluruh, maksudnya adalah prinsip penilaian yang yang mencakup semua aspek. Yang mana itu? Yaitu kognitif, kemudian ada afektif dan psikomotor. Jadi penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan semua aspek ini merupakan, itu dikatakan prinsip penilaian menyeluruh. Ya, prinsip penilaian bermakna itu sama halnya dengan prinsip penilaian yang memperhatikan betul materi yang kita berikan serta timbal baliknya dari seorang siswa dan beberapa peserta didik yang lain. Kemudian adil di sini adalah prinsip penilaian yang dilakukan tanpa memandang latar belakang peserta didik. Jadi prinsip penilaian yang dilakukan tanpa memandang latar belakang peserta didik. Misalkan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, sosial ekonomi, dan jenis kelaminnya. Ya. Kemudian prinsip penilaian objektif adalah prinsip penilaian yang didasarkan pada apa? Pada prosedur dan kriteria yang jelas ya. Jadi prinsip penilaian dilakukan dengan memperhatikan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai ya. Jadi ini tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai ya. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang E. Artinya penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, kalau teman-teman semua sudah catat, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 12 ya. Oke, nomor 12, diperhatikan soalnya ya. Di sini dikatakan Pak Liman adalah seorang guru olahraga
pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Ya, prinsip penilaian dilakukan Pak Liman ini adalah apakah prinsip penilaian sahih, prinsip penilaian objektif, prinsip penilaian menyeluruh, prinsip penilaian sistematis, atau prinsip penilaian beracuan kriteria. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ini ada yang belum saya jelaskan ya, yaitu sahih. Apa itu prinsip penilaian yang sahih, teman-teman? Jadi prinsip penilaian ini adalah prinsip penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan ya, dengan memperhatikan kemampuan yang diukur. Jadi prinsip penilaian saya di sini adalah prinsip penilaian di mana kita perhatikan betul kemampuan yang diukur. Misalkan kalau kita mau mengajarkan berenang, maka kemampuan berenangnya yang kita lihat. Sepertinya ini sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang A. Ya, tidak mungkin kan kalau misalkan kita mau kita berikan materi berenang, kemudian yang diukur di sini adalah kemampuannya dalam menendang bola. Ini tidak nyambung, meskipun ada kemampuan yang dilihat di situ, tetapi itu bukan yang terukur untuk materi yang kita berikan. Kemudian sistematis apa? Sistematis di sini adalah prinsip penilaian yang dilakukan secara berencana. Ini berencana dan bertahap. Jadi prinsip penilaian dilakukan secara sistematis, artinya prinsip penilaian yang terencana serta bertahap mengikuti langkah-langkah. Jadi ini prinsip penilaian yang mengikuti langkah-langkah prosedur, ya. Ini. Kemudian prinsip penilaian yang beracuan kriteria, ini juga sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa prinsip penilaian yang beracuan kriteria di sini adalah prinsip penilaian yang berdasarkan standar dalam menilai. Saya pernah kasih contoh kasus, misalkan kita mau memberikan nilai kepada siswa. Misalkan kalau dalam kelas itu dapatnya 70, maka nilai 70 lah yang kita jadikan sebagai patokan atau acuan dalam menilai. Ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut lagi ke soal nomor 13. Ya, nomor 13 di sini diperhatikan. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini Bu Linda telah menerapkan prinsip. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman semua. Pasti jawabannya di sini adalah yang C. Kenapa? Karena Bu Linda ini selain dia menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan, juga dia lihat ya. Jadi selain hasil lukisan siswa yang dinilai, bagaimana tekniknya, kemudian cara menggunakan alat, serta sikapnya dalam menghargai karya temannya yang lain, itu semuanya dinilai. Jadi bukan cuma pengetahuan, tapi keterampilan juga yang dilihat dengan sikap. Ya, nah itu artinya prinsip penilaian yang menyeluruh. Ya, jadi di sini prinsip penilaian menyeluruh ini maksudnya adalah prinsip penilaian yang berdasarkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau sudah teman-teman semua pahami prinsip penilaian, saya yakin dengan mudah kita jawab soal-soal. Oke, next, nomor 14. Ya, diperhatikan. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita lanjut. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah, jadi Pak Bejo ini adalah guru PKN. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya,
hanya mendapat 80. Ya, dari kasus di atas artinya Pak Bejo ini tidak melaksanakan prinsip penilaian apa? Nah, jadi prinsip penilaian yang objektif. Ya kan? Jadi Pak Bejo ini tidak objektif dalam memberikan penilaian. Dia hanya menggunakan subjektif. Dan ini tidak diperbolehkan, ya. Kita tidak boleh melakukan penilaian yang bersifat subjektif dalam memberikan penilaian, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Ya, mungkin ada teman-teman semua, Bapak Ibu, yang mengatakan kenapa bukan adil. Jadi ini bukan permasalahan adil. Jadi kembali saya jelaskan di awal soal tadi bahwa adil ini adalah prinsip penilaian yang melihat latar belakang siswa. Ya, bukan berhubungan dengan jauh dekatnya, tapi adil ini adalah prinsip penilaian yang berdasarkan latar belakang siswa, termasuk agama, suku, budaya, adat istiadat, sosial ekonomi, dan gender. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua harus bedakan apa itu prinsip penilaian yang adil dengan prinsip penilaian yang objektif. Oke ya, saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua lebih paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 15. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip apa? Prinsip penilaian adil, ya. Jadi Pak Rendra ini tidak adil dalam memberikan penilaian. Kenapa? Karena di sini apa ya? Jangan sampai misalkan yang ganjil ini adalah soal yang mudah semua atau sebaliknya. Ya. Jadi kita tidak boleh sebenarnya itu tidak kurang bagus dalam memberikan penilaian seperti itu. Kecuali kalau kita jamin bahwa soalnya ini itu misalkan ganjil dan genap ini sama-sama mempunyai komposisi soal yang mudah, sulit atau sedang. Ya, seperti itu. Jadi kita harus dalam membagi model soal seperti ini, kita harus betul-betul identifikasi apakah soal-soal dalam pembagian ini yang kita bagi ganjil genap ini betul-betul sudah pas, sudah adil dari segi komposisi tingkat kesulitan soal. Ya, seperti itu. Saya kira singkat ya penjelasan saya. Kemudian soal nomor 16. Ya, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah soal ada 10. Ya. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi juga tidak sesuai dengan prinsip penilaian yang adil, ya. Kenapa? Karena tidak adil dalam pengerjaan siswa. Ya, seperti itu. Sama pembahasannya dengan nomor 15 yang tadi, ya. Oke, nomor 17. Ya, nomor 17 ini diperhatikan soalnya. Ya, pagi ini penyerahan rapor untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapor, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil, ini bukan sambal ya, maaf ini salah ketik, sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya ini adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil
pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, PTS ini penilaian tengah semester, PAS ini adalah penilaian akhir semester, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian. Nah, kalau teman-teman semua jawabannya apa? Ya, di sini jawaban yang tepatnya adalah akuntabel. Akuntabel di sini adalah prinsip penilaian. Tadi sudah saya jelaskan ya, akuntabel ini bersifat transparan atau dikatakan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua dalam memberikan penilaian sebaiknya harus mempunyai data-data yang real, sehingga nantinya kalau siswa komplain ke kita mengenai nilainya, itu kita bisa menunjukkan bukti-bukti fisiknya bahwa kenapa nilainya siswa seperti ini, seperti itu siswa tidak bisa pada akhirnya siswa tersebut itu bisa terima penjelasan kita karena disertai dengan data. Ya, itu namanya prinsip penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Oke. Next. Nomor 18. Ya, diperhatikan. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. Jawabannya adalah beracuan kriteria. Ya, ini juga tadi saya jelaskan ya, beracuan kriteria ini maksudnya adalah prinsip penilaian yang dilakukan pada standar yang diberikan. Ya. Jadi prinsip penilaian beracuan kriteria di sini adalah prinsip penilaian berdasarkan standar yang diberikan. Dalam hal ini, misalkan yang kita lihat adalah kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Artinya, dalam memberikan penilaian itu kita hanya terpaku pada kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi ini berdasarkan standar, ini garis bawahi standar ya. Kalau dalam hal ini adalah kompetensi yang diberikan, berarti ini berdasarkan standar kompetensi yang diberikan. Itu namanya prinsip penilaian beracuan kriteria. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 19. Ya, diperhatikan. Ya, dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Saya ulangi. Dalam setiap pembelajaran Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Hal ini sesuai dengan sistem penilaian apa, teman-teman? Yaitu sistem penilaian yang terpadu. Ya, jadi sistem penilaian terpadu di sini adalah sistem penilaian yang dilihat berdasarkan dari caranya memperhatikan, kemudian kita lihat juga bagaimana hasil akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Itu namanya prinsip penilaian yang terpadu. Ya. Jadi intinya ke prinsip penilaian terpadu di sini adalah prinsip penilaian yang Di sini prinsip penilaian terpadu di sini adalah prinsip penilaian yang dimana kita dalam memberikan penilaian itu kita lihat secara keseluruhan. Artinya setiap aspek dari pembelajaran yang kita lakukan, ya, itu kita lihat betul. Ya. Jadi terpadu ini bisa agak mirip-mirip dengan sistem penilaian menyeluruh. Karena yang kita lihat di sini adalah kognitif, afektif dengan psikomotor. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya, teman-teman. Ya, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, next nomor 20. Ya. Diperhatikan soal nomor 20. Nomor 20 di sini dijelaskan ya soalnya.
pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah sistem penilaian terbuka. Jadi sistem penilaian terbuka di sini maksudnya adalah prinsip penilaian yang dijelaskan semua teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir. Jadi kita sampaikan ke siswa nih, ya, bahwa sistem penilaian yang saya lakukan di sini adalah saya perhatikan kehadirannya, kemudian saya perhatikan pengumpulan tugasnya, itu kehadiran sekian persen, misalkan penilaian kehadiran itu saya perhatikan 80%, kemudian tugas itu 10% dan lain sebagainya. Itu harus kita jelaskan di awal pembelajaran, ya, supaya lebih terbuka ke siswa, dan di akhir nanti pembelajaran itu tidak ada siswa yang komplain mengenai nilainya, karena mereka sudah tahu, ya, hitung-hitungannya dalam memberikan nilai, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Ya, perhatikan soal nomor 21, ya. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di provinsi, ini salah ketik, ya. Sebutkan 3 buah sungai di provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Jadi ini contoh butir soalnya. Nah, butir soal tersebut termasuk apakah cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur? Apakah butir soal tersebut cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti? Apakah jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah, ranah ingatan? Atau jelek karena ditulis dengan dalam kalimat yang sangat pendek? Nah, kira-kira teman-teman semua apa jawabannya? Ya, ini harus dijelaskan kembali, ya, tentang indikator dalam mengukur tingkat berpikir. Ya, jadi teman-teman semua ini harus diingatkan kembali, ya, indikator dalam membuat suatu butir soal. Jadi ada namanya LOTS, ya, ada namanya HOTS. Nah, indikator yang LOTS di sini adalah lower order thinking skill, dan ada namanya HOTS. Nah, kalau LOTS ini meliputi C1, yaitu hanya mengingat. Kemudian apa lagi, teman-teman? Ada C2, ya. C2 ini yang contoh soalnya misalkan memahami. Ya, memahami. Yang mana itu contoh soal yang memahami? Misalkan jelaskan, bedakan, identifikasi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya C3. C3 di sini, C3 ini yang lebih menerapkan. Ya. Jadi dari C1, C2, C3 ini termasuk contoh soal yang LOTS, ya, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Kalau menerapkan itu contohnya tentukanlah, hitunglah hasil dari, ini semua contoh-contoh soal C3 atau menerapkan. Kemudian kalau HOTS ini adalah masuk C4, yaitu menganalisis. Kemudian C5 di sini adalah tentang evaluasi, dan C6 di sini adalah mencipta. Nah, kalau kita lihat soal yang nomor 21 ini, jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena ya ini tidak terlalu bagus, ya, tingkatan berpikir rendah, karena menyebutkan, ya. Jadi ini masuk soal tentang C1. Meskipun kelihatannya soal ini susah, teman-teman, itu tidak bisa dikatakan notes juga. Tidak semua, jadi ini perlu diingat. Tidak semua soal yang susah itu dikatakan HOTS. Misalkan siapa nama kakeknya Pangeran Diponegoro? Ya, ini memang susah, tapi tidak masuk kategori HOTS, ya. Ya, saya kira seperti itu penjelasannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 22.
Ya, nomor 22. Dari banyaknya definisi batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah jadi apa sih sebenarnya tugas penilaian portofolio itu, teman-teman semua? Jadi portofolio di sini bisa dikatakan sebagai kumpulan dari hasil karya peserta didik, ya. Ya, jadi portofolio di sini merupakan kumpulan hasil karya peserta didik sebagai hasil pelaksanaan dari tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru. Jadi saya ulangi, portofolio di sini bisa dikatakan merupakan kumpulan hasil karya dari peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja. Jadi ini bisa saja dikatakan sebagai tugas kinerja. Apakah itu dari peserta didik saja ataupun kolaborasi antara peserta didik bersama gurunya? Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka dilakukan sebagai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Ya, seperti itu. Atau mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Ya, seperti itu. Oke, silakan dipahami. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 23. Ya, diperhatikan soal nomor 23 di sini. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jadi untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, maka jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah, nah di sini saya jelaskan sedikit ya, ada namanya tes uraian bebas, ada namanya tes uraian terbatas. Jadi tes uraian bebas di sini maksudnya adalah tes uraian yang membuka kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dan mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan apa yang dia ketahui. Jadi ini lebih terbuka kesempatan peserta didik untuk menjawab pertanyaannya, ya, untuk menjawab pertanyaan, untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan apa yang diketahui. Jadi kesempatan peserta didik untuk mengeluarkan pendapat, ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman semua tentunya dengan menggunakan uraian tak terbatas ini atau uraian bebas di sini, itu siswa akan mempunyai argumentasi dengan soal dan mereka pastinya akan menjawab soal tersebut sesuai dengan pandangannya masing-masing. Makanya dikatakan kesempatan di sini kesempatan peserta didik untuk mengeluarkan pendapat berdasarkan soal yang diberikan. Contohnya ya, misalkan ada soal tentang bagaimana perkembangan komputer di Indonesia, jelaskan, ya kan? Seperti itu. Kemudian tes uraian yang terbatas, maksudnya tes uraian yang terbatas di sini adalah kesempatan kepada peserta didik juga untuk mengeluarkan pendapat. Tentunya ada batasan-batasan, ada pokok-pokok yang diberikan. Ya, biasanya dalam membuat soal-soal ini ada batasan penjelasan yang diberikan kepada siswa. Jadi tetap ini mengeluarkan pendapat, tapi kita batasi yang terbatas yang terbatas poin-poin penjelasannya. Ya, contohnya begini, misalkan ada soal coba sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Ya, bebas kan? Ya, apakah dia keyboard ataukah misalkan monitornya? Ya, bebas mereka mengeluarkan pendapat, tetapi tetap terbatas pada sistem komputer tersebut. Saya kira jelas ya. Jadi bedakan tes uraian bebas dengan tes uraian terbatas. Jadi kita harus jeli dalam
membuat soal uraian. Jangan sampai soal uraian yang kita buat di sini soal uraian yang bisa mengundang berbagai pendapat siswa yang beraneka ragam sehingga kita kesulitan dalam memeriksa. Itu kan? Tapi kalau misalkan kita berikan batasan, itu kemungkinan besar soal jawaban dari siswa itu tidak akan melenceng dari pokok soal yang kita berikan. Ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua pahami ya maksud saya ini. Oke, next nomor 24. Ya, diperhatikan soal nomor 24. Ya, dengan melihat hasil pretest seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Jadi saya ulangi, dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi yang tadi? Ya, apa jawabannya? Nah, di sini kita lihat ya. Ya, di sini kita lihat bahwa adanya 3 nomor yang sudah dikerjakan, yang bisa dijawab oleh siswa dari 8 soal ini, itu dapat dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Maka materi yang telah dikuasai siswa yang berkaitan dengan soal tersebut itu tidak perlu lagi diajarkan pada proses kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, itu karena materi yang berkaitan dengan ketiga soal ini itu sudah siswa kuasai. Oke, nomor 25 diperhatikan. Ya. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya apa? Jadi tes formatif ini berhubungan dengan contohnya ya, contoh penilaian atau berbentuk ulangan harian ya. Kemudian tes sumatif di sini adalah contohnya di sini contoh penilaian akhir semester. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, jadi dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Jadi perbedaannya di sini ya mencakup materi dan waktu pelaksanaannya. Jadi tes formatif dan tes sumatif ini berbeda dari cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Kalau tes formatif ini biasanya cakupan materinya hanya berhubungan dengan beberapa indikator saja. Dan biasanya pelaksanaannya itu biasanya kalau selesai beberapa indikator. Tapi kalau tes sumatif itu adalah tes yang dilakukan di akhir semester, mencakup materi yang diberikan dalam satu semester itu, dan waktu pelaksanaannya biasa diadakan di akhir semester. Ya, saya kira begitu ya perbedaannya antara tes formatif dengan tes sumatif. Oke, lanjut ke soal nomor 26. Ini masih banyak ya kita bahas. Diperhatikan soal nomor 26. Ya, nomor 26 diperhatikan, seorang peserta didik memperoleh skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian diterapkan oleh guru adalah adil, ya.
Nah, saya jelaskan lagi ya. Jadi prinsip penilaian yang terbuka di sini adalah prinsip penilaian pemberian informasi teknik prosedur bobot di awal ya. Kemudian akuntabel di sini dapat dipertanggungjawabkan. Objektif di sini bebas dari subjektivitas. Kemudian menyeluruh menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Serta yang penilaian adil di sini adalah tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Jadi betul-betul adil dalam memberikan skor penilaian. Ya, itu. Nomor 27. Ya, diperhatikan. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Nah, langkah apa yang harus dilakukan guru? Langkah yang harus dilakukan guru adalah melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa, melakukan remedial kepada 12 siswa, melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, atau mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. Jadi ini sudah pernah saya jelaskan, teman-teman semua. Ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, kapan suatu siswa diberikan remedial atau tidak. Ya, kalau misalkan teman-teman semua mau lihat penjelasannya, itu bisa kalian lihat ya penjelasannya di video saya yang lain tentang aturan dalam pemberian remedial. Yang jelas jawabannya di sini adalah melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Ya, nanti kalian cari ya penjelasannya di video saya sebelumnya. Ya, oke. Next, nomor 28. Ya, 28 di sini diperhatikan. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut, kecuali ya, kita lihat apakah pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab dan mencipta, penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi, keterampilan komunikasi, keterampilan belajar dan metakognisi, mengembangkan kreativitas, daya inovasi dan keterampilan kognisi, serta penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Jadi yang tidak ditekankan dalam pembelajaran abad 21 adalah yang penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi, bukan yang seperti ini. Ya. Jadi di pembelajaran abad 21 itu sangat menekankan yang namanya pengembangan keterampilan belajar mandiri, kemudian bagaimana siswa mengembangkan kreativitas dan daya inovasi, bagaimana berkolaborasi, ya, bagaimana meningkatkan keterampilan belajar, itu semua termasuk keterampilan pembelajaran abad 21. Jadi bukan yang B, ya, seperti itu. Ya, dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. Saya ulangi. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Ya. Jadi pembahasan di sini untuk nomor 29 ini adalah ya, di sini harusnya bukan penguasaan materi pembelajaran, tapi harusnya di sini keterampilan proses belajar. Kemudian menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Di sini harusnya berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi guru di sini bukan fokus pada penguasaan materi pembelajaran, tapi harusnya yang dilihat di sini adalah keterampilan proses belajar. Kemudian guru di sini bukan pengendali utama terhadap materi pembelajaran, tapi harusnya di sini berpusat pada peserta didik. Ya. Kemudian memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer.
Nah, sama dengan bagian A. Di sini harusnya tentang keterampilan proses belajar. Bagian D mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, tidak juga, tapi lebih ke arah tentang keterampilan proses belajar. Jadi yang paling tepat di sini adalah menekankan pada pengembangan keterampilan belajar, ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 30. Ya, ini masih banyak soalnya. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah, jadi di sini ada kata produk, ya. Jadi model pembelajaran yang menekankan dihasilkannya suatu produk itu adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, jadi model pembelajaran berbasis proyek di sini adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa. Jadi di sini yang dilihat adalah aktivitas siswa. Jadi saya ulangi, pembelajaran berbasis proyek di sini adalah pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa, ya, dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka. Jadi aktivitas siswa dan aplikasi pengetahuan. Jadi ini esensi dari pembelajaran berbasis proyek, di mana kita menekankan aktivitas siswa dan aplikasi pengetahuan. Nah, apa prinsip dalam pembelajaran berbasis proyek, teman-teman? Jadi ada prinsip dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu ada namanya sentralistis. Ya, sentralistis di sini maksudnya adalah dengan adanya pembelajaran berbasis proyek, maka siswa akan menjadi pusat dan strategi pembelajaran. Ya. Jadi saya ulangi, dengan adanya sistem pembelajaran berbasis proyek, maka prinsipnya di sini yang sentralistis akan menjadikan siswa sebagai pusat dan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua juga, siswa akan terbiasa menemukan konsep. Iya. Iyalah, ya, dengan adanya pembelajaran berbasis proyek ini, siswa akan belajar dalam memecahkan masalah yang ujung-ujungnya adalah siswa akan menemukan suatu konsep. Kemudian siswa juga akan terbiasa merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan, ya, yang berhubungan dengan investigasi konstruktif. Jadi ini berhubungan dengan konstruk, ya, membangun suatu pemikiran dalam memecahkan masalah. Serta di sini siswa akan berusaha membuat targetnya sendiri. Ya, jadi ini bersifat otonomi dalam hal target oleh siswa. Jadi dalam membuat suatu proyek, siswa sudah punya arah tujuan apa yang akan dihasilkan. Serta realistis. Nah, ini juga sifat prinsip penilaian prinsip pembelajaran yang berbasis proyek, yaitu realistis. Adalah prinsip di mana pekerjaan yang nyata dari siswa ini itu dapat sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Seperti itu, ya, sedikit penjelasannya teman-teman semua. Ini berbagi saja apa yang saya ketahui dengan Bapak Ibu, ya, teman-teman semua. Oke, next, nomor 31. Ya, nomor 31, diperhatikan jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus apa? Itu ada di kompetensi dasar. Ya, jadi memecahkan masalah di sini itu biasanya terdapat pada kompetensi dasar. Oke, next. Nomor 32. Wah, ini masih ada beberapa nomor ya. Semangat ya, teman-teman. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan
salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah memahami beberapa peserta didik, menumbuhkan sikap berpikir kritis, membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran, meningkatkan pengembangan pola pikir dan pola kerja pendidik, dan memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jadi salah satu ada beberapa manfaat dalam mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik. Yang pertama adalah adanya pengembangan wawasan. Jadi ini manfaat yang pertama adalah pengembangan wawasan kependidikan. Ya, jadi pengembangan wawasan kependidikan yang berhubungan dengan pendidikan tentang yang berhubungan dengan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi pengembangan wawasan kependidikan yang berhubungan dengan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya, ya. Serta manfaat yang lain, yaitu adalah meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja kependidikan tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Ya, begitu ya. Oke, next nomor 33. Diperhatikan, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbangan saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain strategi pembelajaran. Ya, jadi ada beberapa pemanfaatan teknologi yang dapat dilakukan oleh para pendidik. Misalkan contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Ya, jadi misalkan contoh pemanfaatan teknologi dalam penilaian ya. Ya, ini sudah hampir 1 jam ini ya kita menjelaskan. Jadi contoh pemanfaatan teknologi yang berhubungan dengan penilaian, misalkan mengukur pencapaian kompetensi dengan menggunakan Google Form, ya. Google Form ini untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Itu ya. Kemudian contoh pemanfaatan teknologi yang lain dalam dalam pemahaman peserta didik, misalkan misalkan dalam pembelajaran itu kita membuat suatu game yang berhubungan dengan pelajaran yang diberikan. Jadi ini dalam memberikan pemahaman, kita dapat membuat game yang berhubungan dengan indikator yang akan kita berikan. Ya, seperti itu. Oke, next. Oke, kita percepat saja ya. Sudah ini masih ada beberapa nomor. Nomor 34, diperhatikan. Ari adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN, meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya, mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. Ya, kemudian tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, serta naik kelas karena sikap Ari yang baik. Nah, di sini jawabannya adalah tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Ya, jadi teman-teman semua perlu diperhatikan ya dalam memberikan penilaian kepada siswa yang berhubungan dengan pada saat penulisan nilai di rapor. Jadi kalau misalkan KI 1 dan KI 2 itu berhubungan dengan kompetensi sikap minimal baik.
Kemudian KI 3 dan KI 4 itu berhubungan dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang harus tuntas. Jadi syaratnya untuk naik kelas di sini, jadi KI 1 dan KI 2 di sini kompetensi sikap ini minimal baik ya. Kemudian KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan harus tuntas. Jadi pengetahuan dan keterampilan ini harus tuntas. Nah, jadi batas ketidaktuntasan KI 1 dan KI 3. Jadi ini yang dilihat ya. Untuk kasusnya Ari di sini ini yang dilihat karena berhubungan dengan pengetahuan. Jadi batas ketidaktuntasan KI 1 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Jadi maksimalnya itu 3 mata pelajaran harus tuntas untuk KI 1, KI 3 dan KI 4. Ya, kurang dari 3 itu tidak bisa naik kelas. Ya. Ini risiko kalau seperti ini kondisinya. Jadi pintar-pintar wali kelas ini harus berdiskusi bagaimana caranya supaya Ari ini tetap nilainya bagus meskipun dia sering mewakili sampai di tingkat ini ya, Olimpiade Sains Nasional ini. Ya, next nomor 35. Ya, diperhatikan nomor 35. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah apakah konstruktivisme? Jadi konstruk ini sama halnya dengan membangun ya. Membangun atau membentuk konsep sendiri. Kemudian kontekstual di sini adalah ini membuat pembelajaran yang bermakna. Jadi pembelajaran yang bermakna. Kemudian scientific adalah pembelajaran aktif. Kemudian deduktif di sini adalah pakem yang konsep berpikir logis, dan induktif adalah tentang keterampilan dalam membuat kesimpulan. Jadi dalam satu pembelajaran di sini diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif. Jadi kita harus kita harus menggunakan pendekatan scientific ya, yaitu pembelajaran yang aktif. Jadi di sini pembelajaran yang berbasis keaktifan peserta didik yang dilihat. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah hampir selesai ya. Nomor 36 diperhatikan. Dalam pembelajaran di kelas seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah persepsi materi. Apa tujuan persepsi materi? Tujuannya adalah mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini ya. Oke, ini pasti teman-teman semua tahu ya. Jadi kita harus mengingatkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi yang akan diberikan pada hari ini. Next, nomor 37. Ya, apa di sini nomor 37? Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan yang secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru? Nah, jawabannya di sini adalah bagan, ya. Ya. Nah, penjelasannya adalah jadi bagan di sini merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran. Ya, jadi saya ulangi, jadi bagan ini merupakan salah satu media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi. Jadi ini lebih ke arah visualisasi. Dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Bagan ini sama halnya macam apa ya? Macam peta konsep.
Ya. Kemudian flip chart di sini adalah lembaran kertas yang berisi gambar diagram huruf atau angka. Tujuan untuk menghemat waktu menulis di papan tulis. Kemudian AP di sini adalah alat permainan edukatif. Adalah permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar agar mendapatkan pengalaman belajar. Ya. Oke, saya kira ini soal terakhir ya teman-teman semua. Oke, saya kira itu yang tadi soal terakhir untuk penjelasan kompetensi teknis ya. Kurang lebih kita 1 jam kebersamaan ya. Kita membahas soal-soal yang bakal muncul di hari esok, hari pertama ujian. Silakan teman-teman semua dipahami ya, baik-baik, diputar ulang, bisa didiskusikan di kolom komentar kalau misalkan ada yang kurang sependapat dengan jawaban saya pribadi ya, karena inilah batas pengetahuan saya yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang menonton video ini. Baik, saya kira seperti ini penjelasan saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya, kesempatan menonton video ini. Semoga Bapak Ibu teman-teman semua bisa lulus ya di ujian ini dan bisa membahagiakan orang-orang yang Bapak Ibu sayangi dan kasihi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.